sudah diingatkan dia harus memberikan keterangan yang objektif. Artinya yang betul-betul dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Jadi tidak ditambah-tambah, tidak. Jadi mereka tidak berbohong. Tapi yang di highlight kayaknya hari ini tuh hubungannya Tamara dan Yuda selama masih berpasangan segala macam. Ada alasan khusus nggak sih? Oh itu ya benar. Karena dari keterangan saksi-saksi sebelumnya dari pihaknya si Tamara bahwa semacam ada dibangun suatu narasi bahwa sebenarnya hubungan si Tamara dengan si Yuda itu di bawah ancaman, sehingga si Tamara tidak berani memutuskan karena diancam. Nah ternyata malah pihak Tamara sendiri yang ngejar-ngejar, seperti chat, saya pengen dekat kamu terus, ya kan? Jadi kita pengen membantah itu. Kemudian ada lagi dikatakan bahwa kenapa anak Tamara dibunuh, karena ada ancaman dari si Yuda. Itu kan terbantahkan. Itu hubungan si Tamara dengan si anak korban itu dekat. Bahkan sebelum berenang dia kan dikasih makan ayam itu di suwir, sedangkan si orang enggak. Itu menunjukkan kedekatan. Macam hari ini dikatakan oleh ibu Tamara sendiri, oh iya ini musibah. Bahkan si Datu bilang bahwa dia senang sekali dengan si Yuda, bahkan sampai cara mode berpakaian pun dia turutin, kata ibu si Tamara. Jadi kalau dari saksi dia nggak mungkin dia menerangkan itu. Tadi ada pernyataan Ibu Tamara menyebut kalau semua saksi yang dihadirkan itu tadi yang diomongin adalah bohong dan sudah disetting. Itu bagaimana tanggapannya mungkin Pak? Ya kalau bohong itulah tadi kita buktikan. Omongan dia itu ini yang hadir langsung ini. Hadir langsung bukan katanya. Dia konsekuensinya kalau dia berbohong berarti dia masuk penjara. Memberikan keterangan palsu. Ternyata dia laporkan saja kalau memang benar. Tapi kalau Tamara bisa kita laporkan memberikan keterangan bohong. Ada chat dari Yuda waktu dia berantem, nanti bokap lu gua bunuh, anak lu gua bunuh. Udah tuh dihapus, ternyata tak bisa dibuktikan. Nah, itu nyata bohong. Ada di dalam berkas. Coba buktikan nama dia bahwa itu ada chat, ada ancaman seperti itu. Ya gitu. Jadi kalau itu bohong ada akibat hukumnya, silakan dibuktikan. Nah tadi juga kita ingin membangun bahwa kenapa si Yuda membunuh anak, karena menurut saksi-saksi dia walaupun ahlinya, karena tidak direstui sama ibu Tamara untuk rencana perkawinan, maka si ini merasa marah. Maka yang paling lemah itu adalah anak korban, dibunuhlah. Ternyata dari keterangan kita malah yang support itu hubungan supaya berlangsung malah keluarga si Tamara. Kalau dilihat latar belakangnya sangat beralasan. Si Yuda ini kan seorang pengusaha. Dia umur 32 tahun udah punya rumah. Rumahnya besar, maka Tamara di situ terus. Kalau perempuan pada umumnya kan mencari sesuatu yang lebih. Adalah itu ada pada Yuda. Jadi Tamara takut memutuskan Yuda karena Yuda punya modal materi tadi. Iya, itu umum lah. Sebab perempuan itu kodratnya kan lemah. Lelaki itu pencari nafkah. Ya kan? Udah kodratnya begitu. Tentu dia mencari yang bisa menghidupi dia, yang bisa melindungi dia. Itu ada pada si Yuda. Nah, macam Tamara, apa dia punya rumah sendiri? Kan nyatanya kalau informasi nggak punya. Numpang pada tangkul. Kalau figuran kan apalah figuran itu. Kerjanya berulang-ulang di syutingnya bayarannya murah. Kecuali dia penyanyi atau dia bintang utama. Jadi kalau dibangun kita jadi setiap kejadian itu tidak berdiri sendiri. Ada kejadian sebelumnya yang mendukung. Tapi kalau bukti foto-foto Tamara lebam, sakit telinganya luka yang katanya dari Yuda, itu gimana? Itu kan diakui. Kalau yang telinga legam kan diakui benar. Karena dia nggak berhenti ngomong
seperti itu tadi, sering tantrum dia, maka dia kesal itu maka dipukul. Kalau sedangkan di kaki itu tadi, si saksi tadi, dia kalau lagi di rumah Yuda selisih, dia tantrum, dia nendang TV, dia pecahkan gelas, akhirnya berakibat menyakiti diri sendiri. Itu pun tidak diakui macam biru-biru di Sepaha. Ya mungkin karena dia ngamuk itu. Jadi karena biar mendiamkan Tamara ya. Iya, macam pulang 5 jam ke rumah Yuda, keadaan mabok, udah jam 3 malam, jam 1 coba. Seperti itu. Dia kalau udah tantrum nggak bisa dihentikan kecuali yang bapak angkatnya tadi. Maka tadi diterangkan oleh saksi yang meringankan sampai Yuda tuh manggil bapaknya itu, dialah yang bisa menenangkan Tamara. Oke, nanti ini kedepannya akan menghadirkan saksi telematika, benar ya Pak? Iya. Itu kapan? Kita ingin membuktikan bahwa DVR itu karena diambil sama orang tidak berwenang, maka dia rusak. Yang kedua, Yuda bilang bahwa dia ngitung tidak pernah lebih dari 14, tapi nyatanya di CCTV 30. Kan bisa ditambah, bisa dikurang. Kita ingin buktikan itu. Kenapa? Semua saksi bersumber dari rekaman, bukan dia melihat langsung. Jadi kalau rekamannya sudah mengisahkan begitu, semua orang punya pendapat seperti itu. Tidak ada yang melihat secara langsung. Semuanya sumber dari katakan bahwa Yuda itu tidak profesional ya, dia tidak punya sertifikat untuk berenang. Tapi anaknya nyatanya bisa dilatih dengan dia. Artinya memang seperti itulah, karena dia bukan profesional, seperti itulah dia menganggap tidak bahaya karena pedomannya anaknya bisa. Tapi mungkin dia tidak menyadari kekuatan fisik itu beda antara anaknya dengan si anak korban. Bukan berarti kita nggak simpatik, di situ lalainya dia tidak mengukur kemampuan anak. Ya, mungkin langkah hukum terhadap Tamara terkait keterangan bohong tadi benar mau diambil Bang? Kapan bakal? Kita ke depannya mungkin kita masih pertimbangkan, akan kita ambil lalu udah selesainya langkah hukum. Dia memberikan keterangan palsu tentang ancaman. Oke. Itu dari pihak kemauan Yuda sendiri itu Iya. untuk melaporkan. Iya. Sepanjang dia nggak bisa buktikan itu, dihapus kan bisa dikejar di sentral WA itu, nggak akan hapus. Buktinya macam Menteri Pertanian, ada chat-chatnya kan bisa dibuka, sudah dihapus. Soal ancaman itu. Berarti setelah sidang ini atau nanti Setelah berlanjut? itu, Oh, tadi setelah. dipertimbangkan. Oh, masih. Oh, oke. Dia memberikan keterangan palsu. Oke. Sidang selanjutnya Senin depan tanggal berapa? Senin tanggal berapa? 9. Itu agendanya ahli hukum. Bakal menghadirkan berapa saksi? Ada 4, bukan saksi, itu Ahli saksi ya? Ahli apa aja Bang? ahli hukumnya ada 2, satu profesor, satu doktor dari UI, kemudian ada dokter forensik, kemudian ada telematika, itu si nggak tahu keluarganya yang nyari, tapi orang tua. Oke. Yuk. Makasih Pak.